Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bersyukur atas semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan saudara. Shalom saudara. Tak terasa ya saudara, saya sudah waktunya giliran lagi saudara. Ya. Saya sempat bingung ya waktu itu. Apa yang harus saya sampaikan? Mungkin awal pertengahan bulan lalu itu Pak Kem sudah memberikan ya, jadwal ya, dan saya tahu nama saya ada di situ ya. Jadi waktu itu saya sudah mulai cari-cari, baca-baca gitu ya, apa yang harus saya sampaikan. Lalu saya beberapa hari gitu ya baca-baca, saya mulai punya gambaran sedikit gitu ya. Tapi saya masih bimbang apakah harus ini yang saya sampaikan gitu ya. Ya, saya dapat ini gitu ya, bertumbuh dewasa melalui proses. Saya sempat cari-cari ya banyak lainnya, mungkin ada cadangan di lain. Tapi waktu minggu kemarin gitu ya, Ibu Linda Ustaz menyampaikan firman-Nya, yaitu berbuah di skala musik gitu ya. Saya jadi dikuatkan, oh ya, mungkin ini yang harus saya sampaikan gitu ya. Maka waktu itu beliau mengatakan bahwa anak-anak Tuhan itu dalam Mazmur 92 masalah, saudara bisa lihat selengkapnya itu di YouTube ya, ada ya tentang firman yang minggu lalu ya, Mazmur 92, bahwa kita itu diharapkan itu seperti pohon korma dan pohon aras kalau salah ya. Kenapa pohon korma? Karena waktu itu dia itu fleksibel dan buahnya manis, dan pohon aras karena kuat ya pohonnya dan dia berbau wangi. Jadi diharapkan anak Tuhan itu hidupnya itu berdampak. Dan saya membahas tentang ini ya, bertumbuh dewasa melalui proses. Ada dua yang saya ada dua bagian ya yang kita akan bahas, yaitu pertama bertumbuh dewasa dan yang kedua proses gitu ya saudara. Kita sebagai kalau kita punya anak pun ya, kita juga rindu ya anak kita tuh dapat tumbuh ya. Kalau mungkin ya kita punya anak tuh mengharapkan anak kita tuh wis dia lucu ya, biar lucu terus gitu ya, bayi terus ya, biar lucu gitu ya, senang gitu ya. Kan nggak mungkin kalau bayi terus nanti seperti itu ya orang gitu ya. Jadi nggak mungkin kita mengharapkan wah anak kita nanti cuma ciri terus biar lucu, enak kita gendongi ya, paling manis ya. Memang ada lucunya tapi juga ya benar juga kesalahan teh gitu ya. Sudah merasakan ya, sudah saudara merasakan sudah tahu ya. Jadi pasti kita rindu anak kita itu sudah bertumbuh dewasa. Ya, coba kita baca ayatnya. 2 Petrus 3 ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus.
Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selamanya. Tuhan juga mengharapkan kita juga bertumbuh ya. Kita nggak hanya tetap bayi saja ya. Tubuh ini dikatakan bahwa adalah kasih Kristus. Tubuh dengan arah yang benar, saudara. Jadi tubuhnya tidak cuma usianya doang ya. Saudara boleh bertahun-tahun di gereja, tapi kalau karakter kita, pribadi kita nggak bisa bertumbuh, juga perlu dipertanyakan, saudara. Jadi Tuhan inginkan kita bertumbuh, tidak hanya dalam usia kita, tetapi karakter kita, pribadi kita juga bertumbuh. Ya. Mengapa jengkel harus dewasa secara rohani? Ini ada dua ayat yang saya sampaikan, yaitu Efesus 4 ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi kenapa harus bertumbuh ya? Karena Tuhan menginginkan itu kita tuh seperti Dia. Ya. Tuhan menginginkan itu pribadi kita seperti Tuhan. Ya. Kita nggak mungkin bisa sampai ke Bapa kalau kita tuh nggak sama dengan Tuhan Yesus. Kalau kita masih masuk usia lama kita nggak akan bisa gitu ya. Ya. Kenapa harus dewasa? Karena kita sudah tahu mana yang benar, mana yang salah ya. Orang kecil mungkin kabur gitu ya. Apa peduli ya, karena dia belum mengerti ya. Beda dengan orang yang dewasa ya. Dia tahu mana yang benar, mana yang salah gitu ya. Jadi dia bisa tumbuh dewasa ke arah Tuhan Yesus itu kepala. Jadi kita akan akhirnya diharapkan itu menjadi serupa dengan Tuhan. Lalu yang kedua itu Kolose 1 ayat 10 ya. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Kedua, yang kenapa kita harus bertumbuh dewasa? Karena Tuhan mengharapkan kita itu berbuah ya. Pohon yang berbuah itu tak mungkin pohon yang masih muda ya. Dijangkau pun ya, dia memilih dahan yang tua agar dapat berbuah gitu ya. Tuhan juga menginginkan kita berbuah ya. Kenapa berbuah ya? Dari minggu yang lalu ya, kita beberapa orang ya sama-sama mati buah ya, panen di rumahnya saudara kita gitu ya. Kita manjat pohonnya. Saya yang sudah sekecil ini ya saudara ya. Karena dulu saya naik gitu ke atas itu ya. Kita waktu infak ngomong sama kita ya, waktu habis dia senang ya lihat pohonnya itu buahnya banyak gitu ya, senang gitu ya. Infak katakan demikian dengan Tuhan Yesus. Tuhan itu senang ya kalau kita memiliki buah yang banyak gitu ya. Bukan Tuhan Yesus berkata bahwa di rumahku itu banyak tempat saudara ya. Kalau kita nggak berbuah kok di situ kosong saudara. Seperti kita sekarang ini ya, banyak kosong kan. Di rumah banyak tempat ya. Dia mengharapkan kita itu cuma buah, mencari banyak jiwa ya ke seluruh penjuru dunia. Itu yang diimani Tuhan ya. Ini kenapa kita harus bertumbuh dewasa ya. Ini terlalu kecil ya. Saya juga lihat di situ ya. Karena hanya dengan kedewasaan rohani kita dapat menjadi pengikut Kristus yang sejati. Untuk bisa bertumbuh dan berbuah, maka kita harus mengembangkan pengenalan kita akan Allah dalam hidup kita. Jadi kita bisa dewasa dengan pengenalan yang benar akan Allah. Ya, kita bersekutu seperti hari ini ya. Kita membaca firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan setiap hari. Itu yang membuat kita menjadi dewasa ya. Buat kita menjadi bertumbuh ya. Hari ini saya juga belajar ini saudara. Saya bukannya yang mengerti ya, tapi saya juga belajar ya. Mungkin saya di sini yang paling seberapa mengerti ya, beda dengan yang di belakang saudara Eka ya. Dia juga sudah kata ya, Alkitab ya, Sinta atau Cici ini ya. Saya nanti belajar, apalagi Nita ya. Nita ini memang prospeknya di sini saya lihat ya, yang punya ya, mungkin banyak. Saya ini belajar, kita sama-sama belajar ya. Kita perlu belajar bersama-sama agar
agar kita dapat bertumbuh bersama, kita dapat menghasilkan buah, dan buahnya itu manisnya bisa dirasakan oleh orang lainnya. Ya. Itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Kita ini semakin dewasa, semakin bertumbuh. Kalau kita bertumbuh, kita menjadi anak Tuhan yang sejati. Ya. Kita tidak mungkin sampai pada bapaknya. Kalau memang kita tetap seperti anak-anaknya. Anak-anak itu kan cuma selfish ya. Dia itu aku terus ya. Semuanya aku ya, papaku, mamaku gitu ya. Itu anak-anak ya. Semua ya, mainanku, semua aku ya kalau anak. Kalau orang dewasa, dia mengerti mana yang prioritas bisa membedakan prioritasnya. Jadi nggak hanya aku. Jadi perlu hanya diperhatikan aja. Ya. Kalau kita jadi dewasa, kita bisa memperhatikan orang lain. Itulah perlunya kita menjadi dewasa. Ya. Lalu yang kedua, bagian kedua adalah prosesnya. Untuk menjadi dewasa itu perlu proses, nggak instan ya. Kan kita tahu ya, kalau semuanya instan itu nggak baik ya. Ya jodoh-jodohnya ya. Instan nggak baik gitu ya. Nah, semuanya instan nggak baik. Jadi Tuhan memerlukan kan perlu proses untuk mencapai kedewasaan. Ya, mengapa untuk bertumbuh perlu proses gitu ya? Ya seperti tanaman gitu ya. Nggak mungkin ya tanaman itu ditandur gitu ya, langsung gede langsung berbuah dalam setahun, nggak mungkin gitu. Ada yang kalau dari bijinya itu perlu sampai puluhan tahun untuk berbuah. Ya, nggak tahu kalau Bapak Benita itu makanya berapa tahun itu nih? Mungkin itu dari Iraji gitu sudah ya. Mungkin tanaman pun butuh berapa lama untuk bisa berbuah dengan lebat gitu ya. Jadi saya tanaman ya, tanaman itu dari biji itu perlu dikubur dulu ya, ditanam ya, ditanam. Lalu juga perlu disirami. Ya, perlu matahari untuk mendapatkannya. Jadi yang lain butuh waktu ya. Nggak bisa kita tanam segera lalu langsung dari biji langsung berkecambah lalu muncul tunas seperti ini. Itu butuh bertahun-tahun sudah sehingga mencapai buah gitu ya. Itu saya dulu ingin menanam mangga juga di rumah ya. Dari kalau ditanam gitu ya, itu tumbuh juga. Tapi kalau ya, kalau nunggu buahnya, mungkin anaknya saya nggak bisa. Ya, tapi jangan berharap kita yang nanam bisa memetik hasilnya, butuh waktu ya. Itu belum ada juga yang nggak bisa berbuah sebenarnya. Nggak tahu kenapa ya. Ada yang ditanam itu tentang bertahun-tahun ya, kayak di rumah dulu di Spanyol, pohon mangga bertahun jadi besar gede gitu, buah-buah. Akhirnya apa? Tegor ya daripada ya ngurusin rumah ya, karena kita lihat kotorannya, berangkatnya ya. Kalau nggak berbuah apa? Tebang supaya karena nggak menghasilkan. Itulah proses itu perlu supaya. Gimana bisa kalau prosesnya bisa benar ya? Ada cara-caranya ya. Mungkin harus dipupuk, harus disiami gitu ya, banyak ya. Jadi kan jalan hidup kita ya. Kalau kita hidup kita bertumbuh, ya kita perlu proses supaya kita perlu bersekutu ini seperti hari ini kita mendengarkan, kita ikuti pendalaman kita seperti yang kita lakukan selama ini gitu ya. Kita mengenal firman Tuhan, lebih mengenal firman Tuhan ya. Kita baca firman Tuhan setiap hari gitu ya. Itu yang membuat kita tuh jadi tumbuh ya. Seperti tanaman kita disirami, perlu matahari, perlu waktu. Kalau kita melakukan semuanya ini, ya pasti kita akan memperoleh hasil yang baik. Kita akan baca Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ketiga, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak berkekurangan suatu apapun. Nah, ini adalah prosesnya. Kita harus banyak melalui proses-proses untuk menghasilkan buah yang baik. Ya, mungkin prosesnya kayak orang enak nggak saudara kalau kira-kira di proses Tuhan?
saudara dipukul, saudara dipanaskan, ya, harus dibekokkan, harus diuruskan, gitu ya. Itu nggak mudah, saudara. Proses itu memang paling membuat kita itu putus asa adanya. Ya. Tapi itulah, kalau kita ingin memperoleh yang baik, kita perlu proses. Dan jangan khawatir, saudara. Dalam proses itu, Tuhan selalu ada di kita, saudara. Ya. Kita baca Maleakhi 3 ayat 3. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia akan mentahirkan orang lain, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Jadi dikatakan bahwa ia akan duduk, ia ini besar, ini ada Tuhan, duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Saudara, di awal Agustus kemarin saya diberi kesempatan untuk pergi ke Cina, sebenarnya. Dan saya itu ada daerah namanya Yunnan, ya. Yunnan ini daerahnya agak ke timur lagi, ya. Yunnan besar, saudara, ya. Itu ada beberapa kota, Delhi, Kunming, banyak gitu, ya. Di situ tuh dingin, gitu, saudara. Ya, daerahnya dingin, kayak batu gitu, ya. Di situ juga banyak menghasilkan bunga, ya, hasil bunga. Jadi kita waktu ikut bis, kan, kita ikut tour, ya. Nah, bis itu kiri kanannya bunga mawar semua, ya, bagus, ya. Ya. Juga di situ tempatnya buah-buahan, ya. Buah-buahan di Yunan itu. Tentu saja yang paling sebelumnya itu yang kita perlu Yunan kayu, ya. Oh ya, sudah Yunan kayu, ya. Obat apa ya? Kosong, ya. Cina, ya. Nah, ini bahasa dari sini. Itu awalnya terkenal Yunan, ya, dari Yunan kayu itu, saudara. Akhirnya berkembang dan dia menghasilkan bunga yang banyak. Saya di situ melihat banyak aneka bunga apa aja. Juga buah-buahan di sini murah-murah, saudara. Saudara kalau ke Hoki ada anggur yang hijau gede-gede, anggur apa namanya? Kalau di sini, saudara, enak, di dalamnya, ya, ya. Dulu kan mahal gitu, ya. Dari Jepang itu aslinya. Tapi kalau waktu diproduksi di China jadi murah, saudara. Jadi waktu kita di sana itu kita beli banyak, ya, borong gitu, ibis mangani anggur ini, ya. Salah juga di Yunan ini juga menghasil perak terbesar, salah satu yang terbesar di Cina. Nah, saya sempat waktu tur itu dibawa ke ini, saudara. Iya. Ini tempat pengrajin perak. Ini milik suatu warga, saudara. Ini nggak tahu keturunan keberapa, 9 atau seberapa gitu, ya. Rumahnya kayak kalau saudara lihat film-film silat itu, ya, kalau rumah pejabat-pejabat dulu kan besar, ya. Itu masuknya seperti ini, dalam itu besar, saudara. Ya, ruangannya ada pendoponya, ada halaman besar, ya. Jadi dulunya generasi 1 sampai 3 ini katanya jenderal perang, ya. Lalu generasi keberapa mereka jadi pengrajin perak, ya. Pengrajin perak, saya ditunjukin cara mereka memurnikan perak. Mereka memurnikan perak dengan dipanaskan. Dipanaskan itu nggak bisa sambil ditinggal, lebih panaskan tapi tinggal masak sih, gitu, ya. Nggak bisa, saudara. Karena kalau perak ini terlalu panas, dia itu akan hancur, ya. Jadi tukang itu harus nunggu, ya. Nunggu sambil dibolak-balik untuk memurnikan, ya, menghancurkan atau menghanguskan yang kotoran-kotorannya, ya. Jadi murni, ya. Terus saya tanya dulu, bagaimana tahunya kalau perak itu sudah murni gimana, ya? Ya memang bukan bahasa Indonesia, ya. Saya juga nggak bisa jumbo, ya. Saya melalui camp-nya, ya. Gimana caranya? Gampang, ya. Kalau sudah kita bisa melihat wajah kita di perak itu, berarti itu sudah murni, gitu, ya. Jadi kayak cermin, ya. Ya. Jadi kalau kita bisa melihat wajah kita, berarti itu sudah murni, ya. Demikianlah dengan Tuhan, ya. Tuhan ingin memurnikan kita. Tuhan nggak kita disuruh dikasih pencobaan ujian lalu ditinggal, wis
Nah, aku nih ya. Kok ada dulu hasilnya Allah? Enggak bisa. Tuhan itu pemantau kita ya. Mungkin kita merasa seperti Tuhan kita sendiri gitu ya. Tapi enggak ya. Sebenarnya Tuhan memantau ya. Ini memulihkan. Gimana kalau Tuhan tahu kita sudah murni? Kalau Tuhan bisa melihat wajahnya dalam hidup kita. Nah, itulah sesuatu yang murni seperti itu saudara. Dan hasilnya ini saudara, ini hasilnya ini katanya kalau perak yang murni itu bisa menjadi seperti menghilangkan mikroba. Ya, jadi mereka ini pakai ya kalau yang murni loh ya, jadi alat makan, menjadi tempat minum gitu ya. Jadi kalau minumnya itu kayak posnya dari silver ya. Dia jual mahal berapa ribu ya. Ya, kalau sini mungkin 3 juta ya. Kecil, jadi termos silver ya. Itu kalau kita minum itu mikroba ya, virus-virus itu bisa hilang. Itu ya. Itu kegunaannya ya. Kalau hidup kita juga dimurnikan, sudah murni, sudah dewasa, hidup kita juga berdampak saudara. Kayak kemarin Bu Linda katakan hidup kita menjadi manis dan harum ya. Itu ya, kalau kita murni, kalau kita dewasa, hidup kita punya dampak bagi orang lain. Seperti perak ini saudara. Ini adalah proses yang Tuhan berikan bagi kita saudara. Lalu bagaimana proses menjadi dewasa rohani? Yang pertama, menjadi dewasa melalui ujian. Kita baca 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekali ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ujian yang diciptakan Tuhan bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk mendewasakan kita. Ya. Saudara, seperti kita tahu ya, saat ini saudara, dunia ini semakin sulit gitu ya saudara. Ya, kita sudah mendengarkan banyak hal tentang ini kan. Ya, untuk kita hari ini berada di era kita bisa memakai internet gitu ya. Jadi kita bisa tahu ya, keadaan dunia itu bagaimana gitu ya saudara. Saya lihat suatu berita ya, di Singapura ya. Di Singapura itu ya, sudah banyak sekitar 3.000 gerai, hampir 3.000 gerai toko-toko, restoran itu mulai tutup sebenarnya. Tutup karena kesulitan dalam masa itu. Kesulitan mereka sewanya terus naik, secara penghasilan mereka nggak bisa break even ya. Akhirnya mereka mulai tutup. Gak hanya berlaku untuk debat penyataan enggak sebenarnya. Bahkan yang Michelin ya, ada mulai Michelin itu kan penghargaan tertinggi ya, pengakuan dunia tentang suatu makanan ya, itu Michelin. Yang memiliki Michelin itu aja tutup sebenarnya. Juga kita dengar dulu kapan hari Google juga mengalami memphk berapa ribu karyawannya. Hanya di luar negeri juga. Di Indonesia kita dengar beberapa waktu yang lalu Sritek Solo ya. Memang waktu zaman saya di dunia tekstil dulu beberapa tahun yang lalu, mungkin 20 masih lahirnya saya ya, 2099 saya sudah ada selentingan dari dulu. Memang Sritek ini sudah tak sehat ya, tapi sama pemerintah diusahakan dibantu biar tak tutup ya. Kalau tutup ya itu seperti kemarin 3.000 karyawan yang dirumahkan. Itu kan jadi viral ya, bahasa nasional kita. Tapi beberapa waktu yang lalu diusulkan lebih besar lagi, Gudang Garam tutup waktu itu ya. Kita tahu sendiri
bisnis rokok ini cukainya tiap tahun naik, akhirnya nggak kuat. Akhirnya mereka menyatakan isu-isunya mau tutup. Wah, kalau daftar berapa lagi kalian? Lebih 30.000 saya. Itu yang karyawannya sendiri, belum yang terdampak di sekitarnya, ya seperti di Kediri itu sebagian besar penghasilan dari rokok. Bahkan mereka membuat lapangan terbang, ya dari berharap bagaimana kalau itu sampai tutup sebenarnya. Waduh, Kediri jadi sunyi, ya. Gimana ya? Itu sampai jadi perhatian pemerintah kita. Akhirnya Menteri Keuangan baru itu memberikan kebijaksanaan tidak menaikkan cukai rokok itu, ya. Sebab susah sebenarnya. Kita hari ini juga terdampak bagi kita anak Tuhan, ya. Kita nggak mau mungkiri, ya, bahwa kita masih hidup di dunia, kita masih memerlukan, ya, gitu, ya. Mungkin orang ada yang kata apa? Hidup itu kayak uang itu nggak bisa memberi kebahagiaan, gitu. Ya begitu ya. Memang nggak bisa memberi kebahagiaan. Ini sudah. Nah, kayak iso, ya. Saya timbang mau kasih uang banyak, bahagia juga. Bahagia ya, bisa. Ya, sedikit ya nggak bisa. Ya. Juga katakan uang itu gak dibawa mati, memang. Uang memang buat kita yang hidup ini. Masalahnya kita masih hidup, masih perlu, ya. Ya, uang itu bukan segala-galanya, ya. Memang betul. Tapi segala-galanya juga butuh uang, ya. Ya. Kita pulang ini bayar, butuh uang untuk bayar itu. Tukang parkir butuh, ya. Ya, segala-galanya butuh uang, ya. Menjadi bukit. Tapi yang penting apa? Uang itu menjadi alat, ya. Bukan untuk memperalat kita. Bukan uang itu bagi kita adalah alat, bukan untuk memperalat kita, istilahnya. Beberapa tahun yang lalu saya ini sama istri juga buka di Goci, ya, sudah tahu, ya. Ya, kita tuh di mall, ya. Kalau kita tahu, kalau mall kita bermakan, ya. Sabtu Minggu yang ramai, ya. Sabtu Minggu makan hari biasa gelondang, ya. Jadi kita jadinya Sabtu Minggu weekend kalau hari libur, gitu, ya. Wah, kita jadi bingung, gitu, ya. Ini beberapa tahun yang lalu nih ceritanya, ya. Wah, gimana ya? Sabtu Minggu itu kalau ditinggal ikut DM, kita nggak ada duit, gitu, ya. Dan anak saya masih kecil, ya. Saya nggak sebesar ini, masih kecil, ya. Masih gede ini, masih kecil, masih butuh biaya, gitu, ya. Ya. Jadi kita putuskan berdua dulu, terus kita dulu dari dewasa muda, ya. Ini kurang dewasa masih, ya. Jadi dari dewasa, jadi kita terus bikin minggu kan masih bisa, ya. Kalau minggu kan nanti sudah, ya, ya, emang, ya. Sempat berapa hari kita kepikiran terus, ya. Akhirnya berubah lagi, ya, kira-kira. Wis, saya aja yang pergi, ya. Karena kan istri saya nggak bisa naik sepeda motor bersama. Jadi saya yang pergi sama anak-anak di DM, istri saya yang jaga pon, ya. Lalu terus gitu, ya. Kadang-kadang kalau ada teman dulu, saya sama dia, saya yang tinggal, gitu, ya. Kan Asia, ya, gitu. Kalau kita nggak ke DM itu ya apa? Kangen, ya. Ketemu muka-muka seperti ini. Ya, bisa kita berdua juga ada, gitu, ya. Ya, bagian mungkin saya pada sampai kapan orang perlu, ya, yang mobil dulu apa, ya, ya, ganti-gantian, gitu, ya. Suatu saat kita pikir lagi, nggak bisa kayak gini terus, ya, masuk akal, gitu, ya. Ya. Akhirnya kita putuskan, ya, kita seperti itu off dulu, ya. Nggak deportnya kita tutup dulu sebentar, kita ikut ibadah DM, gitu, ya. Memang, ya, jam kita dapat siap-siap 4:30 kita tutup dulu, nanti balik lagi, ya.
Dari sana semangat dong bisa ngetek, ya bisa ngetek orang itu sama mbaknya itu panas-panas itu tadi banyak yang cari loh, banyak yang cari bingung kita ya. Tapi kita putuskan ya wis tidak apa-apa ya, Tuhan masih bantu gitu. Kadang-kadang kita pergi itu ya, orang istilahnya orang beli rumah, waduh bukan gereja itu ya, orang yang nggak beli. Kalau kita mau hidup benar itu gambar mana ya? Masalahnya kita masih seperti lu mau buku saya kayak kalau mau ke orang beli, waduh ya apa ya? Terus tapi kita sudah mantap kok kita berdua kita berbakti dulu aja ya. Kita tinggalkan itu dulu ya, kita jadi perang. Di sini ya, ini ada di perang. Hanya kita tinggalkan, ya kita tetap berbagi dewasa muda, jadi Islam tetap gitu ya. Walaupun ya kita pulang ya dari koko ya, sudah tidak koko dari kesedikas barangnya, ya. Tapi Tuhan bisa memberkati dengan cara yang lain, gitu ya. Itulah kita nggak menggunakan, jangan sampai kita beralat oleh yang lain. Ya. Kalau kita mengutamakan Tuhan, ya, berkat itu adalah alat kita, jangan sampai memperalat kita. Itu yang penting saudara ya. Lalu yang kedua, menjadi dewasa. Gak biasa, masih belum biasa saudara ya. Ya, menjadi dewasa melalui kelemahan. Kita akan baca sama-sama 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10. Tetapi jawab Tuhan kepadamu, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Yang kedua ini kita menjaga menjadi dewasa melalui kelemahan kita. Ini waktu Dr. Paulus menuliskan ini ya, ada yang mengatakan bahwa Rasul Paulus ini ada sakitnya, gitu ya. Nggak tahu sakitnya apa yang tadi kita sama-sama tanya Pak Gem aja ya, tapi ya ada sakit jadinya kita tetap Paulus sudah berdoa minta sudah disembuhkan sakitnya, tapi tetap itu aja. Tapi Rasul Paulus mengatakan ini ya, walaupun dalam kelemahannya dia tetap mengutamakan Tuhan. Memahami kelemahan adalah tanda kedewasaan. Ya. Ya. Kalau kita mengerti, kelemahan aku ada kelemahannya. Waktu saya naik pohon itu kembali ya, saya tahu kelemahan saya sekarang ya. Badan saya ini sudah agak seperti dulu lagi ya. Sudah 90 kilo. Kalau saya naik terus kepala yang kecil-kecil, rogol, buyar ya. Nggak mungkin saya ditapani Mr. Budi. Oh dia angga aja cobrot ya. Karena saya tahu teman saya sudah nggak kayak dulu lagi ya. Saya mikir ya, apa ada yang cara yang sudah tua, saya jadi foto ya di bawah itu. Saya kalau kayak menarik buahnya muncul orang, aku mau naik mau maju gitu ya. Saya mikir tadi saya mau muncul kok bujuku nangis kan gitu. Ya, di pojok betul tinggi saya mau naik. Saya mikir ya, kalau dulu saya naik pojok saya ambil gitu ya. Dulu saya kan masih anak bola. Ya, sekarang sudah tahu kelemahannya. Jadi saya harus tahu diri ya. Coba nekat kablo saya. Ya, kalau kita tahu kelemahan kita, itu berarti kita dewasa. Kita tahu mana yang baik, mana yang enggak bagi kita ya. Memahami kelemahan adalah tanda kedewasaan. Dengan menyadari kelemahan, kita dapat menjadi mawas diri saja. Seperti tadi ya, kira wajah, ponis, gak urus lagi ya. Cinta yang berani naik saja ya. Yufak naik ke genteng masih berani ya.
Ya, saya tahu kalau saya sudah nggak seperti dulu. Saya sudah kayak coba diterangkan gimana maksudnya. Masih kena hujan apa ya? Saya mau naik lagi sebenarnya banyak ya hasilnya. Mungkin di depan kita, di depan kita ke rumah nikah lagi ya, saudara. Masih banyak targetnya ya, saudara ya. Ya, jadi saya mau naik ke atas ini, mikir saudara ya, mawas diri ya. Wes aja, dukur-dukur ya. Itu mana hujan waktu itu ya saudara ya. Tidak menjadikan kelemahan itu sebagai suatu alasan, melainkan sebagai wadah Tuhan bekerja. Kan ada orang ngomong ya, aku lagi kayak awal di rumah ya, terus aku gak gereja ya. Itu berarti imannya belum dewasa sebenarnya. Jangan sampai ngomong, waduh ini ya, kok suki gak bisa napas tuh ya, tidak lagi ya. Tapi hari ini kok suki datang gitu ya. Jangan ngeluh ini pada kemarin tidurnya kurang karena dia sinetron gitu kan. Jadi tangi ini kayak pokok ya, jadi pusing, jadi kita nggak alasan kelemahan. Jangan sampai kelemahan itu menjadikan alasan, menjadikan bagi kita suatu alasan untuk menghindari hal-hal yang Tuhan mau dalam hidup kita ya. Tuhan itu akan bekerja melalui segala kelemahan kita. Lalu yang ketiga, kita fokus pada Yesus. Ya. Setelah kita fokus bahwa kita dalam kesulitan, dalam kelemahan kita sudah bisa. Kita bisa menghindari semua itu ya dengan memfokuskan hidup kita pada Yesus. Jangan fokus kita pada kelemahan kita, pada kesulitan kita ya, pada ujian-ujian kita ya. Kalau kita fokus saja pada waduh ini apa ya, kelemahan mesin ya wajar, kita tidak akan bisa bangkit sebenarnya. Kita harus fokus pada ya, Tuhan sudah menjanjikan yang terbaik, sudah memberikan hidupnya bagi kita ya. Dan Tuhan sudah menjanjikan mahkota ya, yang disiapkan oleh Tuhan ya. Ada 3 jenis mahkota yang disiapkan Tuhan ya. Ya, yang pertama itu mahkota kehidupan. Kita baca Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam percobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi jiwa. Yang pertama adalah mahkota kehidupan. Lalu yang kedua adalah mahkota kemuliaan. Kita baca 1 Petrus 5 ayat 4. Maka kamu apabila setelah aku datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Lalu yang ketiga adalah mahkota kebenaran. 2 Timotius 4 ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Ini adalah yang Tuhan sediakan bagi kita, saudara. Sebagai anak Tuhan, kita sudah fokus bisa mengatasi segala ujian kita. Kita bisa fokus untuk menghadapi segala kelemahan kita ya. Tidak akan kita fokus pada janji Tuhan. Kalau memberikan kepada kita mahkota kemuliaan, mahkota kehidupan, mahkota kebenaran ini. Ya. Kita hari ini mungkin mengalami segala kelemahan, mengalami sakit penyakit. Jangan pernah khawatir, saudara. Ketika Tuhan mengangkat Daud menjadi raja, ya, dia tidak langsung memberikan dia mahkota, tapi dia berikan Goliat untuk dihadapi. Ketika Tuhan memilih Yusuf akan menguasai sebuah istana, ya, apakah Tuhan memberikan dia jalan pintas? Tidak. Tuhan memberikan dia penjara. Ketika Esther diangkat menjadi ratu, dia tidak langsung diberikan kenyamanan, tapi dia diberikan krisis. Bangsanya akan dibunuh. Ketika Tuhan mengangkat Musa menjadi pemimpin atas bangsa Israel, Tuhan tidak memberikan dia panggung, tetapi Tuhan memberikan dia wadah burung.
Jadi kalau saudara hari-hari ini mengalami kesesakan, mengalami himpitan, jangan pernah saudara mengeluh, jangan pernah saudara merasa Tuhan tak sayang. Tidak, saudara. Tuhan akan memakai semuanya itu ya, untuk membuat kita semakin lama semakin manja. Ya, kalau Anda bisa melewati ujian, saudara akan naik kelas. Bila saudara bisa mengalami kemenangan atas kelemahan kita, Tuhan akan mengangkat kita lebih lagi. Tuhan berjanji Dia akan menjadikan kita kepala, bukan ekor. Ya. Tuhan berjanji Dia akan mengangkat kita. Ya. Walaupun saat ini ada dalam terpuruk bagaimanapun, ya, kita tetap berfokus pada Tuhan. Ya. Tuhan akan memberikan kita mahkota. Ya. Jadi Tuhan itu tidak memberikan kita apa yang kita inginkan, ya. Tetapi Tuhan untuk memberikan sesuatu yang kita butuhkan, ya, untuk membuat kita menjadi lebih baik. Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan lebih dari kita sendiri, saudara. Jadi apapun yang kita lakukan hari ini, biar kita tak kecil hati, ya. Karena Tuhan selalu memantau kita dalam proses kita mengalami semua ujian segala kelemahan itu. Tuhan tahu, ya. Dan Tuhan siap untuk mengangkat kita, ya. Tapi di sini firman Tuhan yang seperti lainnya, saya akan pemain musik tutup sedikit depan sampai dari sebentar, ya. Kita akan sama-sama menyanyikan suatu pujian. Aku selalu bersyukur